Pernah nggak sih kamu merasa terus bergerak, terus sibuk, tapi kok ada sesuatu yang terasa kosong di dalam? Nah, kali ini kita bakal bahas sebuah kegelisahan modern yang kayaknya dialami banyak orang. Hidup tanpa arah yang jelas. Oke, coba kita perhatikan sekitar kita, atau mungkin diri kita sendiri. Jadwal rasanya penuh terus, notifikasi nggak berhenti-berhenti, target kerjaan juga harus dikejar. Kesibukan itu seolah-olah jadi tanda kalau kita ini produktif, kalau kita ini hidup kan? Nah, disinilah letak paradoksnya. Di tengah semua kesibukan itu, sering banget kita lupa berhenti sejenak buat nanya, sebenarnya ini semua buat apa ya? Semua lari-lari ini mau dibawa kemana? Karena kesibukan tanpa arah itu bisa jauh lebih melelahkan daripada nggak ngapa-ngapain sama sekali. Yuk, sekarang kita coba bedah lebih dalam lagi. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kehidupan tanpa arah ini? Dan kenapa ini jadi masalah yang relevan banget di zaman kita sekarang? Wah, ini gambaran yang pas banget buat perasaan di dalam hati. Dari luar, mungkin semuanya kelihatan baik-baik aja. Kita capai target, kita selesaikan semua tugas, tapi di dalam ada rasa hampa. Seolah-olah kita ini cuma lari di atas treadmill, bergerak terus, tapi nggak benar-benar sampai kemana-mana. Jadi, poin kuncinya tuh gini. Ini bukan sekedar tentang karir atau uang. Ini masalah yang lebih dalam, masalah spiritual. Ini tanda-tanda kalau aktivitas kita sehari-hari itu udah putus hubungan sama tujuan besar kenapa kita ada di dunia ini. Manusia kan diciptakan bukan cuma untuk bergerak, tapi untuk berjalan di atas sebuah petunjuk. Kalau nggak punya kompas di dalam diri, ya gampang banget kita terombang-ambing. Keputusan kita jadi didasari sama apa kata orang, atau apa yang lagi tren, bukan apa yang beneran baik buat kita. Ini nih yang bikin capeknya beda. Capek yang rasanya sia-sia. Dan yang paling bahaya, kita mungkin nggak sadar kalau kita udah tersesat jauh banget. Tapi tenang, di tengah semua kegelisahan ini sebenarnya ada persimpangan jalan. Ada kabar baik buat yang mau berubah, tapi ada juga peringatan buat yang memilih untuk tetap di jalan yang sama. Ini adalah titik balik yang sangat menentukan. Coba deh, kita lihat perbandingan ini. Di satu sisi, ada sebuah janji yang luar biasa. Buat siapapun yang tulus mau menata ulang arah hidupnya, petunjuk itu pasti akan datang. Tapi di sisi lain, ada peringatan yang tegas. Kalau kita terus-terusan jalan tanpa tujuan, ujung-ujungnya cuma lelah yang sia-sia dan risiko tersesatnya makin besar. Pilihannya, ya ada di tangan kita. Terus, gimana dong caranya? Kalau kita merasa tersesat, apa yang mesti kita lakuin? Nah, bagian selanjutnya, ini ngasih kita semacam peta jalan yang sederhana, tapi kuat banget buat menemukan kembali arah yang jelas. Oke, kita coba pahami langkah-langkahnya ya. Pertama, berhenti dulu. Kita nggak akan bisa lihat peta kalau kita lari terus kan? Kedua, evaluasi. Coba tanyakan ke diri sendiri, jalan yang aku tempuh sekarang ini, beneran ini yang aku mau? Dan yang ketiga, pastikan langkah kita benar. Ini soal kualitas, bukan cuma kecepatan. Ingat, lebih baik melangkah pelan tapi di jalur yang benar, daripada lari kencang ke arah yang salah. Nah, setelah kita paham masalahnya dan udah lihat juga solusinya, pembahasan kita ini ditutup dengan sebuah undangan untuk merenung. Sebuah pertanyaan yang ditujukan langsung ke kita semua. Ini dia pertanyaan intinya, bukan tentang apa yang orang lain pikirkan tentang hidup kita, tapi apa yang kita sendiri tahu tentang tujuan kita. Apakah kita punya kompas yang jelas di dalam diri yang memandu setiap keputusan yang kita ambil? Dan ini pertanyaan lanjutannya yang, jujur aja, cukup menohok. Apakah kita ini nahkoda dari kapal kehidupan kita sendiri, atau kita cuma penumpang pasif yang kebawa kemanapun arusnya pergi? Pertanyaan ini bukan buat dijawab cepat-cepat, tapi untuk kita renungkan dalam-dalam. Karena menemukan jawabannya adalah awal dari sebuah perjalanan yang paling bermakna dalam hidup.